Baik teman-teman semuanya, pada video praktikum kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan pewarnaan gram. Nah, tujuan dari praktikum ini terutama untuk melihat apakah sampel atau preparat yang akan kita cek, terutama bakteri ya, bakteri ini apakah gram positif atau gram negatif. Nah, kita akan nanti melihat di bawah mikroskop ya, menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan juga minyak imersi. Nah, untuk sampelnya kali ini saya menggunakan bakteri pelarut fosfat. Ini isolat yang diisolasi sendiri ya dari bakteri endogenus di lahan Mugarsari, kampus Mugarsari. Kita akan melihat apakah bakteri ini termasuk pada bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif. Nah, untuk reagennya kita menggunakan 4 reagen ya, teman-teman bisa lihat. Ada reagen A, yaitu kristal violet. Kemudian reagen B, yaitu iodin. Kemudian reagen C, yaitu alkohol 90%, kemudian reagen D yaitu safranin. Nah, untuk masing-masing reagen ini nanti kita akan tetesi di bawah objek gelas. Kemudian nanti kita akan tunggu 1 menit ya untuk setiap reagennya. Kecuali untuk alkohol kita hanya menunggunya sekitar 30 hingga 45 detik saja. Nah, mari kita lihat bagaimana cara untuk melakukan pewarnaan gram. Pertama, kita bersihkan terlebih dahulu objek gelasnya menggunakan alkohol ya, supaya lemaknya hilang. Dan kemudian setelah kita bersihkan menggunakan alkohol, kita panaskan sedikit. Kemudian langkah selanjutnya kita sterilisasi jarum ose dengan memanaskan pada api bunsen sampai dia berwarna merah. Lihat ini bara apinya sampai ujungnya teman-teman. Jadi kita lakukan sterilisasi ini untuk menghindari kontaminasi pada jarum osenya. Sudah kita lakukan sterilisasi, kita diamkan sebentar sambil diangin-anginkan supaya agak dingin. Kemudian kita lakukan pemanasan pada bagian mulut cawan. Ada isolat yang akan kita lakukan identifikasi. Kemudian kita ambil 1 jarum ose. Kemudian kita simpan di atas objek gelas, kira-kira 1 meter persegi ya teman-teman. Sambil dikeringankan dan kita bakar kembali jarum osenya. Pastikan saat kita membakar semuanya berwarna merah ya. Nah, kemudian kita berikan reagen ya, beberapa tetes. Yang pertama kita akan tetesi dengan larutan kristal violet. Kita tetesi sekitar 1 hingga 2 tetes sampai tertutup.
Kemudian kita diamkan selama 60 detik. Ya, setelah kita diamkan selama 60 detik, maka selanjutnya kita bilas menggunakan Aquades. Kita cuci ya teman-teman. Ini sampai bersih. Kemudian setelah dibilas, kita kering-keringkan. Kering-keringkan saja supaya air-air yang di sekitarnya bisa hilang. Atau kita juga bisa menggunakan tisu ya, tapi ditep-tep saja di bagian atasnya. Proses pencucian atau pembilasan tadi yang biasa kita sebut juga sebagai proses fiksasi ya. Jadi kita melarutkan pewarna yang sudah digunakan menggunakan Aquades disebut sebagai fiksasi. Nah kemudian selanjutnya kita menggunakan reagen yang kedua yaitu Grams iodin atau larutan iodin ya teman-teman. Sama kita hanya beri 1-2 tetes saja. Kemudian kita diamkan selama 60 detik. Nah, kemudian setelah kita tunggu selama 60 detik, maka kita lakukan fiksasi ya, atau pencucian. Sama seperti halnya proses yang tadi ya. Kita tinggal melakukan pemanasan secara singkat dan juga melakukan pembersihan menggunakan tisu. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan reagen yang ketiga yaitu alkohol 90%. Nah, untuk alkohol ini kita teteskan beberapa tetes dan kita tunggu 30 detik. Kemudian setelah 30 detik, maka kita lakukan fiksasi kembali. Lalu kita panaskan lagi di atas bunsen. Kemudian kita lap lagi. Upayakan kita melakukan lapnya atau menghilangkan air-airnya tidak menyentuh bagian bakterinya. Kemudian kita tetesi dengan larutan terakhir yaitu safranin. Berikan 1-2 tetes, lalu kita diamkan selama 60 detik. Nah, kemudian kita bilas ya atau lakukan fiksasi. Kemudian kita panaskan sedikit secara singkat saja, lalu kita lap ya bagian yang masih ada airnya. Kemudian kita akan amati di bawah mikroskop. Mari kita amati teman-teman di bawah mikroskop. Nah, setelah kita melakukan pewarnaan, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, untuk melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, terutama pada bakteri, maka kita akan menambahkan reagen minyak imersi. Penambahan minyak imersi ini adalah
dengan tujuan untuk melihat preparat yang akan kita amati secara jelas. Jadi untuk memperjelas nanti pada saat kita lakukan pengamatan. Kita beri beberapa tetes. Kemudian kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Dalam melakukan pengamatan, maka langkah baiknya kita melakukan pembesaran dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini kita akan mengamati pada perbesaran 4 kali. Kemudian jika sudah menemukan, maka kita bisa ganti ya lensanya, diputar dengan perbesaran 10 kali. Kemudian jika sudah menemukan, maka kita ganti juga ya lensa berikutnya, yaitu 40 kali. Lalu untuk memperjelas, maka kita akan menggunakan perbesaran 100 kali. Ya. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita melakukan pengamatan, maka langkah selanjutnya kita harus membersihkan lensa yang tadi kita gunakan ya. Karena kita menggunakan minyak imersi, maka lensa yang menyentuh bagian minyak imersi harus kita bersihkan menggunakan tisu steril atau bisa menggunakan tisu dengan alkohol. Demikian teman-teman.